Coba deh pikirin, ada satu bahan yang kayaknya ada di separuh produk di rumah Anda sekarang juga, dari makanan yang kita makan sampai kosmetik yang kita pakai. Namanya minyak sawit. Di satu sisi, ini komoditas global yang efisiennya luar biasa. Tapi di sisi lain, ini jadi pusat kontroversi lingkungan dan sosial yang, wah, rumit banget. Jadi pertanyaannya, ini tanaman ajaib atau sebetulnya bencana ekologis? Coba deh, cek di sekitar Anda sekarang. Coklat yang lagi Anda makan, mie instan buat makan siang nanti, atau bahkan sabun yang tadi pagi Anda pakai. Kemungkinan besar, semuanya itu pakai minyak sawit. Kenapa? Karena minyak ini serbaguna banget dan harganya murah. Jadi andalan industri modern. Kadang kita bahkan nggak sadar kan, betapa minyak sawit ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Nah, kutipan ini kena banget. Ini inti masalahnya. Gini deh, analoginya mengganti hutan sama kebun sawit itu kayak mengganti sepiring makanan lengkap. Ada sayur, protein, karbohidrat, cuma sama nasi doang. Sama-sama bikin kenyang? Mungkin, tapi nutrisinya beda jauh. Sama kayak hutan dan kebun sawit. Kelihatannya sama-sama hijau, sama-sama pohon. Tapi secara ekologis, fungsinya beda banget. Analogi ini bahkan jadi kunci kita buat ngebahas kenapa ini jadi masalah besar. Oke, tapi sebelum kita bongkar sisi gelapnya, kita harus paham dulu, kok bisa kelapa sawit ini jadi dominan banget di seluruh dunia? Ternyata ada alasan-alasan kuat kenapa dia sampai dijuluki minyak ajaib. Dan ceritanya udah dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Perjalanan kelapa sawit ini panjang banget loh. Awalnya cuma minyak pangan lokal di Afrika. Terus tahun 1848, Belanda bawa ke Indonesia. Lucunya, tadinya cuma buat tanaman hias di kebun raya Bogor. Tapi, revolusi industri butuh minyak banyak banget. Akhirnya, dibuatlah perkebunan komersial pertama. Dan dari situ, boom, industrinya meledak. Sampai sekarang, Indonesia jadi produsen nomor 1 di dunia. Dan inilah alasan utamanya, coba lihat. Per hektar lahan, kelapa sawit itu bisa menghasilkan minyak sampai 4 hingga 10 kali lipat lebih banyak dibanding kedelai atau bunga matahari. Gila kan efisiensinya? Inilah yang bikin dia menarik banget secara ekonomi. Produktivitasnya tinggi, pasokannya jadi banyak, harganya jadi lebih murah. Jelas aja dia jadi juara. Tapi ya itu, efisiensi yang luar biasa ini punya harga yang sangat-sangat mahal. Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya. Biaya ekologis yang tersembunyi di balik gurun hijau ini. Kunci masalahnya ada di satu kata ini, monokultur. Gampangnya gini, monokultur itu artinya kita menanam cuma satu jenis tanaman aja di area yang super luas. Dari atas, kelihatannya sih hijau, subur. Tapi coba lihat ke bawah, ke dalamnya. Kehidupannya hampir nggak ada. Makanya para ahli biologi sampai menyebutnya gurun hijau. Hijau warnanya, tapi tandus isinya. Perbandingannya itu, wah, kayak langit dan bumi. Coba bayangin hutan alami. Isinya penuh kehidupan. Hewannya banyak, tanamannya beragam. Tanahnya juga subur, stabil karena dipegang sama banyak jenis akar. Siklus airnya seimbang. Nah, sekarang bandingkan sama kebun sawit. Itu kebalikannya. Hewan liar hampir nggak ada. Tanahnya gampang banget erosi. Dan kemampuannya buat ngatur air jelek banget. Dan angkanya ini yang bikin ngeri. Mengubah hutan jadi kebun sawit itu bisa melenyapkan lebih dari 80% keanekaragaman hayati di sana. Bayangin, orangutan, harimau, ribuan jenis serangga, dan tumbuhan, mereka semua kehilangan rumahnya, sumber makanannya. Kita ini pada dasarnya sedang menukar jutaan nyawa cuma demi satu jenis tanaman. Ini aneh banget dan nunjukin betapa rusaknya keseimbangan alam. Jadi, kebun sawit itu kan tanaman yang haus air, butuh banyak banget air. Tapi anehnya, tanah di bawahnya itu nggak bisa nyimpen air kayak hutan. Hasilnya paradoks. Waktu musim kemarau, sumur-sumur warga bisa kering kerontang. Giliran musim hujan datang, airnya nggak bisa diserap, malah langsung jadi banjir bandang. Kering sekaligus banjir di tempat yang sama. Ini paradoks yang mematikan. Dan masalahnya nggak berhenti di lingkungan aja. Krisis ini punya wajah manusia. Ada dampaknya buat masyarakat. Komunitas yang udah hidup ratusan tahun bergantung sama hutan itu. Kutipan ini dalam banget maknanya. Soalnya, ini ngingetin kita kalau hutan itu bukan cuma sekumpulan pohon. Buat masyarakat adat, hutan itu ya segalanya. Supermarket mereka buat cari makan, apotek mereka buat cari obat, bahkan tempat ibadah mereka. Jadi, kalau hutan hilang, yang hilang itu bukan cuma pohon, tapi seluruh penopang hidup mereka. Jadi, apa yang terjadi waktu perkebunan sawit skala besar masuk? Seringnya, ya konflik. Masyarakat digusur dari tanah leluhur mereka. Sungai yang tadinya jadi sumber ikan dan air bersih jadi tercemar pupuk sama pestisida.
Dan yang paling ironis, orang-orang yang dulunya bisa hidup mandiri dari hutan, sekarang malah terpaksa jadi buruh upah rendah di tanah yang dulunya milik nenek moyang mereka. Oke, dengar semua ini, reaksi pertama kita pasti, ya udah, stop aja pakai minyak sawit, boikot, bener kan? Rasanya itu jawaban paling logis. Tapi, ternyata solusinya nggak segampang itu. Jadi, pertanyaan besarnya, haruskah kita berhenti total pakai minyak sawit? Kayaknya masuk akal ya. Kalau ada produk yang bikin banyak rusakan, ya tinggal boikot aja. Tapi, nah, disinilah letak paradoksnya. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kalau kita boikot sawit total, itu justru bisa jadi bumerang. Loh, kok bisa? Gini, dunia ini kan butuh minyak nabati. Permintaannya nggak akan hilang gitu aja. Kalau kita stop sawit, industri bakal pindah ke minyak lain. Nah, disitulah masalah yang lebih gede lagi bisa muncul. Ingat soal efisiensi tadi. Nah, ini kuncinya. Buat menghasilkan jumlah minyak yang sama dengan sawit, tanaman lain kayak kedelai atau bunga matahari butuh lahan 4-10 kali lipat lebih luas. Jadi bisa dibayangin kan, kalau kita boikot sawit, kita nggak menghentikan perusakan hutan. Kita cuma memindahkan masalahnya ke tempat lain, mungkin ke hutan Amazon buat kebun kedelai, dan dalam skala yang jauh lebih besar. Jadi, kalau boikot bukan jawaban yang benar, terus apa dong solusinya? Nah, ini dia poin pentingnya. Masalahnya itu bukan di tanaman kelapa sawitnya. Tanamannya sendiri nggak salah. Yang salah itu sistem produksinya. Sistem yang merusak, yang nggak berkelanjutan. Jalan keluarnya adalah mengubah sistemnya. Ada 3 hal utama. Pertama, kita harus tegakkan standar berkelanjutan yang beneran jalan. Ada tuh sertifikasi kayak RSPO dan ISPO, yang tujuannya mastiin nggak ada lagi hutan yang ditebang buat sawit. Kedua, kita harus menuntut perusahaan buat transparan. Kita harus tahu minyak sawit di produk mereka itu datangnya dari mana, beneran bebas deforestasi atau enggak. Dan yang ketiga, ini peran kita semua sebagai konsumen. Cukup dengan mengurangi pemborosan dan nggak konsumsi berlebihan, itu udah langkah kecil yang dampaknya besar. Jadi, pada akhirnya ini bukan soal melawan satu jenis tanaman, ini soal memperbaiki sistem yang udah rusak. Paradoks kelapa sawit ini ngasih lihat ke kita betapa pilihan kecil kita sehari-hari ternyata nyambung ke isu global yang rumit banget. Pertanyaannya jadi bergeser, bukan lagi haruskah kita pakai sawit, tapi gimana caranya kita mastiin sawit yang kita pakai itu diproduksi dengan adil dan nggak merusak. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, kita semua punya peran.